Shalom. Jika Tuhan itu baik, mengapa dunia penuh penderitaan? Pertanyaan besar ini sering muncul ketika orang mencoba memahami hubungan antara Tuhan yang baik dan realitas dunia yang rusak. Bagaimana mungkin Tuhan yang menciptakan dunia yang sempurna membiarkan bencana, penyakit, atau ketidakadilan terjadi? Pertanyaan ini menantang pemahaman kita tentang sifat Tuhan dan kenyataan di sekitar kita. Sebagian orang menolak pandangan Kristen dengan menganggap dunia ini tidak diciptakan oleh kekuatan cerdas, meskipun mereka beranggapan bahwa segala sesuatu terjadi secara kebetulan atau melalui hukum alam tanpa keterlibatan Tuhan. Pendekatan ini tampak sederhana, tetapi justru menimbulkan kesulitan baru yang sulit dijelaskan secara logika. Orang sering menunjukkan pada perang, kelaparan, atau bencana alam sebagai bukti bahwa dunia ini tidak diciptakan oleh Tuhan yang baik. Namun ada kontradiksi dalam argumen ini. Jika dunia hanyalah produk kebetulan, dari mana gagasan tentang keadilan dan ketidakadilan berasal? Konsep seperti keadilan atau ketidakadilan tidak akan memiliki dasar yang jelas tanpa keberadaan standar moral yang absolut. Analogi tentang garis lurus dan bengkok. Jadi kita hanya bisa menyebut sesuatu itu bengkok jika memiliki gagasan tentang garis lurus. Begitu juga ketika seseorang menyebut dunia penuh dengan ketidakadilan, itu berarti mereka memiliki pengertian tentang keadilan yang sempurna. Dalam pandangan Kristen, gagasan tentang keadilan ini berasal dari Tuhan yang merupakan sumber keadilan sejati. Tanpa Tuhan, standar moral seperti ini tidak mungkin ada, apalagi diakui oleh manusia. Nah, apakah jawaban Kristen terhadap pertanyaan di atas? Dalam pandangan Alkitab, dunia ini awalnya diciptakan. Dalam pandangan Alkitab, dunia ini awalnya diciptakan baik. Tetapi dosa manusia merusak tatanan tersebut. Itu dalam Kejadian 3. Ketidakadilan, penderitaan, dan kerusakan adalah akibat dari pilihan manusia untuk berpaling dari Tuhan. Contohnya seperti kaca yang pecah karena jatuh. Dunia menjadi rusak akibat dosa manusia. Beling tidak pernah diciptakan, tetapi muncul sebagai akibat kerusakan dari kaca. Sama seperti kejahatan yang muncul meskipun tidak pernah diciptakan oleh Tuhan. Namun kerusakan ini tidak mengubah fakta bahwa dunia awalnya adalah sempurna. Meskipun dunia rusak, Tuhan tidak meninggalkan dunia dalam keadaan seperti itu. Melalui Yesus Kristus, Tuhan menawarkan penebusan dan pembaharuan, membawa pengharapan bagi manusia dan dunia. Tuhan menjanjikan pemulihan tatanan yang sempurna di mana
keadilan, kebaikan, dan kasih-Nya akan sepenuhnya terwujud. Sekarang kita akan bahas perang spiritual dalam kekristenan. Dalam kekristenan, konsep perang spiritual menggambarkan perjuangan antara kebaikan, kerajaan Tuhan, dan kejahatan, kerajaan musuh, yang ada di dunia ini. Namun kekristenan mengajarkan bahwa kejahatan bukanlah entitas atau kekuatan independen yang berdiri sendiri, melainkan sebuah pemberontakan terhadap Tuhan yang muncul karena adanya keinginan untuk menentang otoritas Tuhan. Kejahatan dalam pandangan Kristen lebih dipahami sebagai hasil dari tindakan pemberontakan atau dosa yang dimulai dengan kejatuhan iblis dan penyimpangan manusia dari kehendak Tuhan. Dunia ini menurut ajaran Kristen dianggap sebagai wilayah yang diduduki musuh, di mana iblis dan kuasa jahat berusaha mengendalikan manusia dengan cara-cara yang merusak kehidupan dan hubungan mereka dengan Tuhan Yesus Kristus. Yesus sebagai Raja sejati datang ke dunia untuk memulai kampanyenya membebaskan umat manusia dari belenggu dosa dan kuasa jahat, sehingga kedatangan Yesus membawa harapan bagi umat manusia akan pembebasan dan dari perbudakan spiritual dan penebusan dari kekuasaan iblis. Gereja dalam konteks ini berfungsi sebagai tempat di mana orang-orang percaya dapat mendengar dan memahami strategi rahasia yang disampaikan oleh Tuhan untuk melawan musuh spiritual ini. Hal ini mencakup pengajaran tentang bagaimana menghadapi godaan, menghindari kesombongan, kemalasan, dan kebanggaan intelektual, semua bentuk penghalang yang digunakan musuh untuk menjauhi manusia dari Tuhan. Realitas sang iblis dalam kekristenan menekankan pengakuan akan keberadaan iblis sebagai makhluk spiritual yang nyata, bukan sekedar simbol atau mitos. Iblis dipahami sebagai salah satu malaikat yang diciptakan oleh Tuhan dengan sifat yang baik pada awalnya. Namun karena pemberontakan terhadap otoritas Tuhan, ia jatuh dari statusnya yang mulia dan menjadi musuh utama Tuhan dan manusia. Iblis tidak memiliki ciri fisik seperti yang digambarkan dalam budaya populer seperti tanduk atau ekor, karena ia adalah makhluk spiritual atau bentuk roh. Peran utamanya dalam narasi Alkitab adalah menggoda manusia untuk berbuat dosa, menentang kebenaran, dan merusak hubungan manusia dengan Tuhan. Keberadaan iblis bukanlah sebagai kekuatan yang setara dengan Tuhan, melainkan sebagai ciptaan yang telah menyimpang dari tujuan awalnya. Dalam pandangan Kristen, kejahatan yang dilakukan iblis bukanlah sesuatu yang mandiri. Kejahatan digambarkan sebagai parasit yang bergantung pada kebaikan untuk eksis. Tanpa kebaikan, kejahatan tidak memiliki dasar atau makna keberadaannya. Contoh, kebohongan hanya dapat dipahami dalam konteks
kebenaran yang dikhianati. Kesimpulannya, ajaran kekristenan secara logis dan teologis, namun perlu diingatkan bahwa penjelasan ini hanya menyentuh sebagian dari misteri kejahatan dan penderitaan. Kekristenan mengundang umatnya untuk menghadapi tantangan spiritual dengan kesadaran akan kemenangan Tuhan yang telah diwujudkan melalui Yesus Kristus. Amin.